P3K paruh waktu itu, yang pertama mereka yang terdata dalam database BKN. Prioritas itu ya Pak ya? Itu prioritas. Ya. Kecuali kalau ada kelebihan. Yang kedua, bagi mereka yang telah mengikuti seleksi tahap 1. Tahap 1 walaupun dinyatakan nasib honorer calon P3K penuh waktu dan paruh waktu sama saja ya. Dalam cuplikan tadi bahwasanya semuanya nanti akan diangkat, terlebih lagi yang prioritas 1 atau yang di tahap 1. Apakah betul? Oke, kita simak beritanya teman-teman semua. Nasib honorer calon P3K penuh waktu dan paruh waktu sama saja. Ini rilis 14 Maret 2025 pagi tadi teman-teman semua. Dirilis dari cpnn.com, Mataram, para honorer calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering disebut dengan P3K, hasil seleksi tahap 1 di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat atau NTB, belum menerima gaji Januari, Februari, dan Maret 2025. Mereka adalah honorer calon P3K penuh waktu dan honorer yang tidak mendapat informasi atau tidak lulus di seleksi P3K 2024 tahap 1. Bagi yang lulus seleksi tetap harus bekerja sebagai honorer hingga terbitnya SK pengangkatan 2024 yang tentunya akan dijadwalkan di Maret 2026. Ya, ini sudah banter sekali beritanya ya, tinggal tunggu saja keputusannya mau seperti apa. Adapun honorer yang ikut tes tetapi tidak lulus menunggu pengangkatan sebagai P3 paruh waktu yang waktunya belum diketahui secara pasti, tinggal ditunggu saja. Mereka nasibnya sama, yakni belum menerima gaji honorer sejak Januari 2025. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyatakan pembayaran gaji honorer 2025 masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Hingga saat ini kami masih menunggu regulasi yang payung hukum untuk membayar honor para tenaga non-ASN yang belum terbayarkan sejak 2025. Kata Wakil Bupati Lombok Timur ya. Beliau juga menegaskan pemerintah daerah siap membayar honorer mereka tetapi masih menunggu regulasi dan payung hukumnya agar tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Nah, dari sini kita harus tahu bagaimana dan siapa saja sebenarnya yang berhak menjadi P3K entah itu penuh waktu ataupun paruh waktu. Oke, kita lanjutkan. Anggaran untuk pembayaran pegawai non-ASN ini sudah ada, tinggal dieksekusi saja. Jadi tinggal tunggu regulasinya, betul atau tidak kita tunggu saja. Dia menegaskan pembayaran tidak bisa dilakukan karena kendala regulasi, sehingga pihaknya mencari regulasi yang akan digunakan supaya apa yang diharapkan para tenaga non-ASN atau honorer itu bisa tercapai. Kami sudah siapkan anggaran sekitar 50 miliar untuk membayar honor tenaga non-ASN, itu katanya ya. Dia mengatakan, terkait masalah pembayaran honor ini, perwakilan P3K penuh waktu telah bertemu Bupati di Pendopo. Pada malam yang sama, P3K paruh waktu juga datang ke Kedirinya. Dengan tujuan yang sama terkait pembayaran honor. Kedatangan mereka tujuannya sama untuk meminta masalah honor agar bisa dibayarkan. Hal ini terkait adanya kebijakan dari pemerintah pusat seperti SK P3K yang tertunda katanya. Menurut yang menjadi masalah adalah para honorer ini tidak ada SK perpanjangan karena aturan dari pusat. Selain itu, terkait honorer non-database SPKN untuk P3K akan dibayarkan honornya sampai SK diangkat menjadi P3K keluar. Tapi kami masih menunggu katanya. Jadi teman-teman semua dari video cuplikan tentunya siapa saja yang berhak terangkat menjadi P3K dan ini adalah video lengkapnya. Silakan. lulus dia jadi P3K karena nggak ada formasinya. Jadi istilahnya nggak ada lulus dan nggak lulus sebetulnya. Jadi artinya yang penting dia mengikuti seleksi. Yang ketiga adalah bagi mereka yang sudah mengikuti seleksi CPNS yang database. Tapi pertanyaannya, kalau saya bukan database, kemudian ikut seleksi CPNS, bisa nggak ikut ke tahap 2? Nggak bisa. Karena dia bukan dalam database BKN. Saya database BKN, saya ikut SKD, ternyata gugur, atau SKB gugur. Maka dia tidak perlu seleksi lagi, dia akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang dulu tidak mendaftar, kemudian ikut tahap 2, kemudian ada 100, dia ternyata 150, yang 50-nya juga tetap paruh waktu. Tapi kalau misalnya ternyata uangnya ada, ya semuanya jadi P3K.